Tugas membuat video digital, tema sosiologi kesehatan. Anggota, kelompok, Robby Apriyadi, 21050300558. Rosi Mustari, 21050300055. Ferdi, 21050300044. ITU saja perkenalan dari kelompok kami. Tak kenal maka tak sayang, dah kenal belum tentu sayang. WKWK. Selamat menyaksikan. Tema kami adalah pengaruh penggunaan narkoba secara berlebihan bagi kesehatan. Pengaruh penggunaan narkoba secara berlebihan bagi kesehatan. Apa itu narkoba? Pengertian narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Jenis-jenis narkoba. Berdasarkan jenisnya, dibedakan menjadi 3 kategori. 1. Narkotika. 2. Psikotropika. 3. Bahan berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani narkaun yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi atau sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Jenis-jenis narkotika. 1. Opiate atau opium atau candu. Opium merupakan candu kasar atau merah yang didapat dari getah buah tanaman papaver Sangiterium yang dihisap atau digores dan dibiarkan mengirim. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap. Pengaruh pemakaian opium pada pemakai adalah menimbulkan rasa gelisah, menimbulkan semangat, membuat waktu terasa berjalan lambat, merasa pusing, kehilangan keseimbangan dan mabuk, menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung. 2. Morfin merupakan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Cara penggunaannya disuntik ke tubuh. Pengaruh pemakaian morfin pada pemakaian adalah rasa senang berlebihan, merasa mual, muntah, dan bingung, menimbulkan keringat, dapat menyebabkan pingsan dan jatuh, berdebar kencang, mulut terasa kering, dan warna muka berubah. Demerol. Nama lain Demerol adalah berhipnol. Pemakaiannya dapat ditelan atau disuntikkan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna. 4. Heroin atau putau. Zat ini lebih mudah menembus otak sehingga lebih kuat dari morfin itu sendiri. Ciri-ciri orang yang sedang memakai heroin adalah 1. Denyut nadi melambat. 2. Tekanan darah menurun. 3. Otot-otot menjadi lemas atau rileks. 5. Ganja atau kanabis. Ganja merupakan tanaman kanabis yang biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok yang disebut joints. Bahaya narkoba bagi pemakai.
Narkoba juga dapat menimbulkan organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dari penampilan, setiap pengguna akan selalu tampak tidak sehat dan tidak baik. Misalnya, penampilannya akan terlihat dekil atau tidak rapi. Cara bicaranya ngawur atau tidak nyambung, kurus dan tidak ada nafsu untuk makan. Narkoba dapat merusak fisik, kerusakan otak, kerusakan pada jantung. Kerusakan jantung disebabkan oleh metode penggunaan narkoba tidak bersih atau steril. Dapat merusak mental. Dapat mental dari narkoba adalah mematikan akal sehat pada penggunanya, terutama yang sudah dalam tahap kecanduan. Narkoba dapat merusak emosional. Emosi seorang pecandu sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Penanganan dan penyembuhan ketergantungan narkoba. Detoksifikasi opiat cepat dengan anestesi atau DOCA adalah cara mutakhir detoksifikasi narkoba yang efektif dan aman yang berkembang sesanteni untuk penanggulangan awal ketergantungan narkoba. Cara ini mengeluarkan narkoba dengan cepat sebanyak mungkin dari reseptornya di otak yang dipicu oleh obat lawannya selama kurang lebih 4 tahun. 1. Rehabilitas. 2. Rumah salat ketergantungan obat dan ke tempat rehabilitas menggunakan metode yang berbeda-beda, di antaranya Therapeutics Community, yaitu metode pendekatan yang mendampingi para mantan pecandu sehingga para mantan pecandu tersebut bercerita, bertanya, tidak merasa sendiri. Dukungan masyarakat. Pada umumnya, perasaan para mantan pecandu itu sangatlah sensitif, merasa sendiri bila dibiarkan. Maka bukan tidak mungkin mereka akan kembali terjerumus. Maka para mantan pecandu harus diberikan perhatian khusus dan jangan dikucilkan atau dilecehkan. Pencegahan dari pemakaian narkoba. 1. Dapatkan informasi mengenai bahaya narkoba dari koran, majalah, seminar, dan lain-lain. 2. Persiapan mental untuk menolak jika ditawarkan. 3. Belajar berkata tidak kalau mendapat tawaran narkoba. 4. Memiliki cita-cita dalam hidup sehingga hidupmu memiliki arah. 5. Lakukanlah kegiatan positif yang dapat menolong kamu untuk menjadi lebih mandiri, percaya diri, serta menyalurkan hobi secara berprestasi. 6. Mendekati diri pada Tuhan dan mengembalikan segala masalah yang dihadapi kepada Tuhan. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Jauhi narkoba, dekati mamak mertua. Hehehe.